Halo teman-teman semua, selamat datang pada pertemuan materi landasan historis dalam pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang pemaparan materi landasan historis dalam pendidikan itu seperti apa. Tentu saja, kenapa pendidikan juga perlu mempelajari tentang ada landasan-landasan historisnya, karena memang pendidikan itu tidak terlepas dari pengalaman atau sejarah yang ada seperti itu. Nah, maka dari itu sebagai seorang pendidik, aspek-aspek historis itu tidak boleh hilang, karena itu yang akan disampaikan ketika teman-teman sebagai pendidik mengajar, bahwa ada hal-hal yang pendidikan itu dibangun dari landasan historis seperti itu. Nah, kita bisa lihat landasan historis itu, kalau kita lihat ada kondisi sosial budaya, itu ada pendidikan tradisional, pendidikan kolonial barat, dan pendidikan kolonial Jepang. Baik, teman-teman, pendidikan tradisional itu contohnya seperti apa, pendidikan kolonial barat, pendidikan kolonial Jepang. Tentunya ini semuanya ada di dalam sejarah ya, bagaimana asal atau mula pendidikan itu dibentuk pertama kali itu seperti apa, bahwa kita pertama kali menjalani pendidikan itu pasti ada asal muasalnya, ada sejarahnya, ada asal usulnya, termasuk dengan pendidikan kolonial barat. Kita tahu bahwa dulu kita pernah dijajah oleh bangsa asing. Nah, kemudian kita juga pernah dijajah oleh bangsa Jepang. Nah, kita di situ tahu bagaimana pola pendidikan mereka. Nah, hal-hal seperti itu tidak akan bisa hilang. Contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman sering mendengar ketika orang tua zaman dulu atau orang tua teman-teman yang mungkin usianya sekitar sudah 50 tahun ke atas itu bercerita tentang pendidikan di zaman itu. Artinya sebenarnya kita, pendidikan di Indonesia kita yang sekarang juga itu mengadopsi dari pendidikan-pendidikan mereka. Tentu saja ada yang memang kita adopsi, kemudian kita modifikasi, dan kemudian lahirlah pendidikan yang modern seperti sekarang ini. Tetapi bagaimanapun, konsep pendidikan itu tidak boleh terlepas dari landasan historisnya seperti itu. Nah, 3 hal ini adalah menjadi dasar bahwa pendidikan kita diadopsi atau dimodifikasi dari kondisi sosial budaya kita yang lampau, yaitu pendidikan tradisional, pendidikan kolonial barat, dan pendidikan kolonial Jepang. Nah, kemudian implikasi kondisi sosial budaya terhadap pendidikan, kita bisa lihat bahwa kondisi sosial budaya dari ketiga tonggak sejarah pendidikan tersebut mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikannya dan dalam hal tujuan pendidikan, kurikulum atau isi pendidikan, metode pendidikan, dan pengelolaannya dan kesempatan pendidikan. Jadi memang tetapi memang implikasi dari kondisi sosial budaya terhadap pendidikan memang seperti itu. Memang kita akan mengadopsi atau memodifikasi pendidikan-pendidikan yang sudah ada sebelumnya berdasarkan historis atau sejarah, kemudian kita terapkan pada masa ini. Dan tentu saja semuanya sudah kita sesuaikan dengan apa yang ada untuk saat ini, seperti itu. Baik teman-teman, yang tadi itu adalah sedikit penjelasan tentang landasan historis dalam pendidikan. Apakah teman-teman mengerti dengan penjelasan singkat saya? Jika teman-teman mengerti, kita akan lanjut pada tugas yang akan saya sampaikan di halaman LMS kita. Demikian penjelasan saya tentang landasan historis dalam pendidikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.